Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Sutini. Tempat tanggal lahir Bali 26 Desember 1987. Tempat tugas SMA 2 Kapentori, NUPTK 6558765666210053. Berada di grup 5, kelas 25, alamat Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Merupakan peserta PPG Agama Hindu Mode Daring tahun 2020. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang perangkat pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Itu mencakup dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP. Adapun dalam RPP itu termuat tentang identitas RPP, di mana tertuang dalam satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu, dan pokok bahasan. Yang dalam RPP mencakup kompetensi inti. Kompetensi inti meliputi dari KI 1 merupakan sikap spiritual, KI 2 merupakan sikap sosial, KI 3 merupakan sikap pengetahuan, dan KI 4 meliputi sikap keterampilan. Dari kompetensi inti akan menuju ke kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar merupakan turunan dari kompetensi inti dalam capaian standar kompetensi lulusan atau SKL, merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator. Adapun indikator dalam materi catur asrama ini yaitu menghayati ajaran catur asrama sebagai tingkatan hidup dalam masyarakat Hindu. Berikutnya, mengamalkan pola hidup sesuai dengan tingkatan dan ranah yang diamanatkan catur asrama. 3.5 memahami pengetahuan konseptual tentang ajaran catur asrama, dan 4.5 menyajikan ajaran catur asrama dalam tatanan hidup, yang merupakan indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi di sini termuat ada beberapa hal, yaitu pertama, mengikuti ajaran catur asrama. 1.5.2 memilih ajaran catur asrama sebagai jenjang kehidupan dalam ajaran agama, serta membiasakan diri menaati peraturan sekolah sebagai wujud pelaksanaan asrama pada tingkat brahmacari dan seterusnya. Berikut adapun tujuan pembelajaran melalui diskusi, mengamati, dan membaca referensi. Peserta didik dapat mengikuti 8 tahapan, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengikuti ajaran catur asrama. Yang kedua, peserta didik dapat memilih ajaran catur asrama sebagai jenjang kehidupan dalam ajaran agama Hindu. Yang ketiga, membiasakan diri mentaati aturan sekolah sebagai wujud pelaksanaan catur asrama pada tingkat brahmacari. Yang keempat, peserta didik melakukan perilaku yang mencerminkan ajaran catur asrama dalam tingkat brahmacari. Yang kelima, menjelaskan pengertian catur asrama berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Keenam, peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian catur asrama berdasarkan informasi dari berbagai sumber, serta melaksanakan ajaran catur asrama dalam konteks kehidupan saat ini, dan menerapkan ajaran catur asrama dalam tatanan kehidupan. Adapun materi pembelajaran tentang catur asrama itu mengenai yang pertama, pengertian catur asrama terlampir, bagian-bagian catur asrama terlampir, kewajiban dari masing-masing tahapan catur asrama terlampir. Dalam pembelajaran menggunakan pendekatan atau strategi dan metode pembelajaran, pendekatan digunakan adalah pendekatan saintifik. Berikut strateginya: kooperatif,
Dan metode yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, bercerita, tanya jawab, dan penugasan. Adapun pada kegiatan pembelajaran, ini lalu ada 3 kegiatan inti, yaitu mulai dari awal pendahuluan, inti, dan penutup. Tertera seperti lampiran berikut. Pada kegiatan penutup, peserta didik kita arahkan selalu memberikan bimbingan dan motivasi dalam belajar, serta seorang guru mampu memberikan simpulan dari ajaran catur asrama sebagai jenjang atau tahapan kehidupan dalam ajaran agama Hindu. Itu pada pertemuan pertama. Dan dilanjutkan pada berikutnya, yaitu pada pertemuan kedua. Sama kegiatannya, yaitu dengan 3 kegiatan inti, yaitu kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Berikut adalah mengenai media atau alat bahan serta sumber belajar. Di sini menggunakan media atau alat yaitu whiteboard, laptop, infocus, dan LCD, proyektor, PowerPoint, materi catur asrama, spidol, kertas, karton. Sedangkan sumber belajar menggunakan buku guru, buku siswa, serta menggunakan link yaitu melalui HTTPS yang diambil melalui internet, itu sebagai panduan. Berikut juga tertera mengenai penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar itu menggunakan 2 tes, yaitu yang pertama tes dan non-tes. Tes di sini ada 2, yaitu uraian, itu ada lampirannya, terlampir. Berikut pilihan ganda, juga terlampir esai portofolio. Berikut kalau untuk non-tes, itu lembaran, biasa disebut dengan lembaran pengamatan kerja kelompok. Terlampir juga. Yang kedua adalah lembaran pengamatan presentasi, terlampir. Yang ketiga, memuat makalah atau kriteria penilaian, terlampir. Nah, ini dia lampiran pertama, yaitu materi tentang catur asrama yang berisi tentang pengertian, bagian-bagian, dan berikut lampiran 2, yaitu mengenai soal uraian. Di sini ada 10 soal ya, ada 10 soal sebagai lampiran soal uraian. Yang berikut adalah lembar penilaian yang digunakan pada saat kegiatan pembelajaran. Berikut soal dalam bentuk pilihan ganda. Berikut lampiran ketiga, yaitu penilaian portofolio. Dan dalam portofolio ada mempunyai beberapa kriteria, yaitu seperti pertama, siswa menyimpan semua tugas yang telah dikerjakan dengan lengkap dan tugas dikerjakan dengan benar serta dikumpulkan tepat waktu, dan seterusnya. Berikut lembar penilaian portofolio, seperti ini modelnya yang kami gunakan. Yang berikut adalah lembaran non-tes. Tadi yang tadi itu adalah lembaran tes, yang sekarang lembaran non-tes. Yang biasa di sini lembar pengamatan kerja kelompok. Itu di sini menekankan pada indikator aktivitas dalam kerja kelompok. Aktivitas kerja kelompok berada dalam tugas. Ini dia lembar pengamatan presentasinya. Dan ini pembuatan makalah. Pembuatan makalah di sini juga mencantum tentang identitasnya. Jadi kita memberikan penilaian dari identitas makalahnya, bagaimana judulnya, keperluannya untuk apa membuat makalah, serta yang lainnya bagaimana diteruskan. Demikian presentasi perangkat pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan Paramasami Om Santi 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 Om.